Salam Besti, perkenalkan aku Keisha Ratuliu. Hari ini aku lagi ada di The Orient Jakarta. Terus aku lagi ada di programnya Besti Review Beauty. Aku hari ini mau siap-siap, aku mau ajakin kalian get ready with me karena aku mau pergi sama sahabat-sahabat aku. Jadi aku mau makeup. Nah, makeupnya hari ini temanya ala-ala Korean look gitu biar makeupnya looknya lebih fresh. Oke, yang pertama aku mau skin prep dulu. Aku sebenarnya simple banget. Skin prep aku cuman pakai spray serum gitu. Sampai agak basah gitu. Terus kita tunggu kering. Kalau tipe muka aku tuh biasanya ganti-ganti. Karena aku lagi hamil, ini tuh sekarang kayak lebih kering. Terus nanti tiba-tiba di tengah-tengah hari tuh biasa aku muncul minyak gitu, jadi normal kombinasi gitu sih. Terus kalau udah kering aku lanjut pakai moisturizer. Meskipun oily skin aku biasanya tuh tetap pakai moisturizer karena moisturizer tuh tetap perlu ya, cuman tinggal kita ini aja sesuaiin sama tipe kulit kita. Oke. Sekarang aku mau pakai concealer. Ini aku hari ini nggak pakai cushion atau nggak pakai foundationnya karena aku mau tutupin bekas-bekas jerawat aku aja. Supaya makeup looknya lebih naturalnya aku pakai 2 shade karena shade-nya tuh biar match banget sama warna kulit aku. Kenapa aku langsung pakai concealer? Karena aku tuh alhamdulillah hamil ini kulitnya jauh lebih oke lah, biasanya tuh aku kayak banyak bekas jerawat karena aku sering berjerawat di setiap menstruasi kan. Jadi aku kadang butuh pakai cushion, tapi kalau misalkan lagi minim bekas jerawat gini aku biasanya cuma pakai concealer gitu. Nah, kalau acara-acara tertentu sih biasanya aku tetap pakai foundation atau cushion sih supaya makeup looknya lebih formal aja gitu. Ini karena mau dapetin Korean look, mau dapetin tetap glow-nya. Jadi aku coba pakai concealer aja. Kenapa aku langsung pakai concealer nggak pakai korektor dulu? Sebenarnya aku tuh lagi mau belajar pakai korektor dulu supaya hasilnya tuh katanya lebih nutup. Tapi karena itu belum pernah belajar, jadi aku tuh mau cari tahu dulu korektor yang kira-kira cocok sama aku tuh apa gitu. Karena aku pernah tuh pakai korektor yang orange gitu. Itu malah jadi kayak belang-belang gitu di kulit aku. Apakah kalau korektor harus pakai di bawahnya tuh harus pakai foundation dulu, nggak bisa langsung ke kulit gini atau gimana? Sedangkan kalau aku pakai concealer doang, aku tuh biasanya kalau misalnya makeupnya pakai concealer doang tuh aku makeup yang natural gitu kan, nggak perlu pakai foundation gimana-gimana. Nah kalau aku udah pakai foundation atau pakai cushion, biasanya aku nggak pakai concealer lagi, jadi cukup gitu. Oke, sekarang aku mau ngeblend concealernya pakai sponge kecil gini. Oke, kenapa aku langsung pakai sponge aja? Biasanya kan orang ada yang pakai tangan atau pakai brush. Karena aku nggak jago pakai brush, itu tuh suka kayak kelihatan gitu bekas-bekas brushnya. Jadi aku pakai sponge aja biar lebih simple. Padahal kan kata orang-orang kalau pakai brush tuh lebih full coverage gitu. Kalau pakai sponge tuh dia nyerap gitu. Tapi kalau di aku sih enggak sih. Jadi kayak lebih simple, lebih nyaman juga buat aku. Kalau pakai tangan juga kadang aku tuh suka nggak terlalu rata kayak sponge gitu, makanya aku lebih prefer pakai sponge sih supaya lebih cepet juga. Kalau misalkan coveragenya kurang oke, aku bisa tinggal tambahin produknya aja gitu. Aku tuh suka makeup look yang sekarang-sekarang ini tuh kayak yang lebih glowy gitu, karena aku ngerasa bikin muka aku tuh jauh lebih kelihatan muda. Tapi ini juga sih ngelihat kemana perginya gitu. Kadang kalau misalkan kayak acara yang seharian, kalau makeup glowy itu biasanya lebih gampang meleleh gitu. Jadi kadang kalau misalkan kayak aku tahu nih aku bakal pergi seharian, aku bakal lebih bikin makeup aku tuh matte gitu. Sebenarnya glowing sih bisa dibuat ya gitu dari highlighter dan lain-lain, cuman aku kayak orangnya simple banget gitu. Jadi kayaknya aku lebih suka tuh yang menyesuaikan tempat aja gitu. Aku belajar makeup tuh sebenarnya dari kecil karena aku udah syuting, jadi aku suka ngeliat makeup artist di lokasi syuting tuh makeupin orang gitu.
Terus kayak jadi kepo gitu, jadi kayak apa sih ini gitu, jadi belajar-belajar dari mereka, nanya-nanya gitu. Terus semakin dewasa aku semakin suka gitu. Aku juga sempat ini sih, sempat kursus makeup waktu 2000 berapa ya, 2019 deh kalau nggak salah. Karena kan waktu itu MUA tuh lagi jaya-jayanya gitu loh, lagi kayak banyak banget tiba-tiba makeup artist yang jadi apa namanya, beauty influencer juga. Dan aku tuh kayak ngeliatnya, ih kayaknya seru deh gitu, nggak cuma makeupin diri sendiri gitu, tapi makeupin orang. Akhirnya aku coba kursus gitu, terus aku jadi makin bisa makeup gara-gara aku kursus gitu. Tapi kalau jadi makeup artist ternyata aku nggak bakat gitu loh. Jadi lumayan sih, di situ aku belajar banyak teknik gitu. Untuk sekarang sih sebenarnya aku pengen lagi sih kursus dari makeup artist yang lain supaya aku dapat teknik yang lain. Terus aku juga kan suka di makeupin sama makeup artist yang beda-beda. Itu kadang aku juga suka tanya-tanya gitu supaya aku tahu produk-produk baru, terus habis itu kayak teknik-teknik baru tuh dari mereka gitu. Oke, Besti, katanya kan kalau misalkan punya anak tuh jadi nggak punya waktu makeup ya. Tapi kalau aku sih sebenarnya bener sih. Tapi kadang aku tuh dikasih waktu sama suamiku untuk kayak boleh siap-siap, apa namanya, anak-anak dia yang jaga gitu. Tapi ya nggak bikin aku jadi lama-lama bermakeup-makeup gitu, aku jadi tetap cepet-cepet makeupnya. Tapi kalau kayak sampai nggak punya waktu banget, enggak sih. Tetap punya waktu, atau kadang kayak aku taruh makeup aku di makeup pouch supaya aku bisa makeup di dekat anak-anak aku gitu. Jadi kan biasanya kalau kamar aku kan di atas, ruang tamu di bawah tempat main anak-anak aku. Nah itu tuh aku taruh di makeup pouch supaya aku bisa bawa ke bawah terus aku makeup deket mereka. Meskipun ribet banget sih, tapi kayak nggak apa-apa deh. Yang penting ada waktu buat makeup jadi lebih cepet juga dan lebih singkat juga waktunya gitu. Oke, sekarang aku mau ngeset makeup aku pakai loose powder sedikit aja di tempat-tempat yang akan mengeluarkan minyak, karena nanti habis ini aku bakal pakai compact powder. Soalnya kalau misalnya kayak pakai concealer doang gini, aku biasanya tetap pakai compact powder supaya lebih nambah coverage gitu. Kayak di dagu, di hidung sini, di jidat, sama tadi di bawah mata. Sebenarnya kayak gini sih udah cukup ya, cuman aku pengen aja nambah sedikit coverage supaya makeup aku lebih cantik di foto nanti. Biasanya aku kalau makeup tuh tergantung makeupnya. Kalau misalkan kayak daily aku tuh cuman 15 menit. Tapi kalau kayak misalkan kayak pergi ke kawinan atau acara-acara yang bikin aku butuh makeup lebih serius gitu, itu aku biasanya 30 menit sampai 40 menit sih. Gitu. Itu tapi udah sama pakai hijab, pilih baju gitu. Oke, sekarang lanjut aku mau pakai compact powder, tway cake powder untuk nambahin sedikit coverage di muka aku. Aku biasanya pilih warna atau pilih shade untuk muka aku, khususnya untuk compact powder tuh selalu sama warna kulit aku, karena warna kulit wajah aku tuh kan rata gitu sama tangan aku. Kulit aku tuh warnanya rata gitu, nggak belang-belang. Jadi kayak aku harus cari yang bener-bener sama banget sama warna kulit wajah aku. Karena kalau misalkan aku kayak pilih lebih terang, itu nanti kadang tuh aku jadi kayak terlalu pucat gitu. Terus kalau misalnya terlalu gelap, aku kelihatan lebih kusam. Makanya aku kayak nyari warna yang cocok banget sama warna kulit aku. Begitu juga dengan foundation, cushion, dan concealer. Kalau concealer biasanya aku kayak beli yang sama banget, sama satu lagi aku beli shade lebih terang untuk highlight gitu. Nah, sekarang aku udah selesai pakai compact powder, aku mau semprot muka aku supaya makeupnya kayak lebih nyerap. Sekarang aku mau pakai eyeshadow, aku pakai contour buat pipi dan hidung aku. Eyeshadownya juga pakai ini, sedikit aja untuk kayak kasih dimensi di mata aku, karena nanti aku bakal pakai eyeshadow itu glitter-glitter gitu. Oke, sekarang aku mau kontur muka aku dari kontur pipi, hidung, dan lain-lain supaya mukanya tuh nggak flat putih gitu aja, supaya biar kelihatan lebih tirus. Sejujurnya aku juga agak struggle sih milih warna kontur, aku kayak banyak banget
produk kontur karena aku beli-beli terus sampai akhirnya aku nemu yang cocok sama kulit aku. Kayaknya kalau misalkan lebih gampangnya kalian lihat aja beauty influencer yang warna kulitnya tuh kurang lebih sama kayak warna kulit kalian gitu. Jadinya kalian bisa tahu referensi produk yang bisa kalian beli gitu. Kalau aku karena aku tuh agak cerah ya kulitnya, jadi aku kayak susah banget nemuin kontur yang cocok karena biasanya agak ngeblok. Nah jadi itu aku ternyata cocok sama produk kontur Korea. Jadinya dia tuh lebih sheer gitu warnanya, jadinya di aku tuh nggak terlalu ngeblok gitu. Ini aku lagi kontur pipi supaya lebih tirus dan kontur hidung. Nah kalau kontur hidung tuh biasanya aku kayak pakai warna yang lebih muda. Ini tadi buat kontur pipi, ini buat kontur hidung gitu. Oke Besti, jadi sekarang aku sambil makeup, aku sambil mau cerita tentang personal life aku. Nah aku kan sekarang ini lagi OTW hamil anak ketiga. Lagi OTW mau melahirkan anak ketiga, jadi aku lagi hamil anak ketiga. Nah reaksi aku sama Adi tuh pas tahu hamil, kita kaget banget sih. Karena aku KB kan, aku KB IUD yang KB itu tuh tingkat kebobolannya dikit lah gitu. Terus aku ngerasa aman-aman aja karena nggak ada rasa apa-apa. Jadi waktu anak kedua aku juga hal yang sama gitu. Aku kebobolan juga KB IUD juga. Nah tapi yang waktu Aisyah tuh aku sakit gitu. Jadi aku ngerasain perut aku sakit sampai nggak bisa jalan, sampai akhirnya aku ke UGD dan ternyata IUD aku tuh turun gitu, spiral aku turun. Nah pas yang ini tuh aku kayak nggak ada rasa apapun, sakit nggak ada, kayak ya lancar-lancar aja gitu. Terus tapi aku telat mens kayak 3 hari gitu, tapi aku udah pede aku nggak bakal hamil karena ya nggak ada tanda-tanda tersebut kan. Jadinya aku kayak nggak lah, ini paling lagi stres doang atau hormon gitu kan. Terus ternyata aku tes pack dan aku positif. Aku kayak berdua bener-bener kaget banget sih, bener-bener nggak tahu harus ngapain karena kaget banget gitu. Jadi kayak aku langsung chat objin aku, objin karena kan anak ke satu kedua tuh objinnya sama, jadi aku udah deket juga sama objin aku. Jadi aku langsung chat kayak dok aku positif gitu. Terus akhirnya langsung disuruh USG, ya udah kita USG dan ternyata bener aku udah hamil berapa minggu ya, waktu kayak udah 7 minggu 6 minggu deh. Kaget banget juga sih. Reaksi nggak cuma orang tua sebenarnya, keluarga tuh keluarga dan teman-teman terdekat bener-bener kaget banget karena yang tadi aku bilang aku kan KB kan dan anak-anak aku masih kecil banget, jadi mereka cukup concern juga sih sama itu, kayak kira-kira nanti gimana ya, apalagi aku sama Adi tuh lagi no ART no sus kan, jadi kayak bener-bener nggak ada yang bantuin kita tuh lagi berempatan doang di rumah gitu. Dan aku tuh ngejalaninnya sama Adi nggak tahu kenapa lebih happy gitu loh, berempatan doang, nggak ada yang bantu. Kita sebenarnya pengen juga pakai ART, cuman karena waktu itu lagi ada masalah dan yang kepercayaan aku itu lagi sakit, jadinya kita kayak memutuskan ya udah deh kita coba aja berempat dulu gitu. Jadinya mereka kaget banget sih, keluarga apalagi, terus kayak nanya perasaan aku dan Adi kira-kira gimana gitu loh. Cuman kayak mereka tetap support gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, nanti kan bakal banyak yang bantu gitu. Kalau misalkan Allah kasih berarti kakak dan Adi bisa gitu. Oke, sekarang aku mau lanjut pakai blush on. Nah kalau pakai blush on tuh aku mix 2 warna karena lebih bagus aja gitu, mix warna yang warm sama cool gitu, warnanya di kulit aku tuh jadi lebih cantik gitu. Nah yang warna yang ini biasanya aku taruh di dekat kontur gitu. Terus warna yang tadi yang terang banget ini, yang warna pink Barbie ini aku taruh di depan sampai ke hidung. Kenapa aku langsung pakai powder blush, nggak pakai liquid blush? Karena kali ini makeupnya natural dan aku nggak mau stepnya kebanyakan supaya lebih cepat dan mempersingkat waktu. Makanya menurut aku dengan pakai powder blush tuh udah cukup gitu. Yang penting akhirnya pakai setting spray, menurut aku dia akan tetap tahan seharian. Tapi kalau misalnya kayak makeup yang formal yang kayak untuk kondangan gitu-gitu, biasanya aku tetap pakai krim contour dan krim blush supaya lebih
ngepop aja warnanya gitu. Jadi kenapa Syifa tuh waktu itu shock banget pas tahu aku hamil, soalnya dia adalah salah satu sahabat aku yang paling deket gitu, dan kayak kita tuh lagi sering chat gitu, jadi kayak lagi sering update soal personal life kita gitu, lagi sering curhat-curhat gitu, dan dia tuh baru aja kayak denger curhat aku kayak kalau aduh lagi capek banget sama anak-anak gitu, karena anak-anak tuh lagi aktif-aktifnya banget gitu kan, dan kayak aku tuh jadi kayak susah untuk pergi kemana-mana gitu. Terus itu sebenarnya aku udah hamil tapi kayak dia belum tahu gitu. Nah beberapa hari kemudian kan akhirnya ketemu, karena sebenarnya Syifa tuh kayaknya orang-orang terakhir yang tahu gitu loh, karena dia kan sibuk banget kan, karena dia sekarang lagi syuting stripping, jadi ketemunya tuh agak susah. Nah pas ketemu, pas aku kasih tahu dia kalau aku hamil, dia kaget banget, mungkin karena dia throwback sama pas aku cerita masalah anak-anak gitu loh, jadi dia bener-bener kaget banget dan terharu juga gitu, dan kayak worry juga sama aku karena dia ada kayak nanya, tapi kamu nggak apa-apa kan gitu. Sekarang aku mau pakai highlighter. Sebenarnya ini tuh kayak apa namanya, lightening powder gitu, jadi dia bukan highlighter. Tapi aku kalau untuk daily aku lebih suka pakai ini supaya nggak terlalu glitter tapi tetap ada shine-nya gitu loh. Oke, karena sekarang aku anaknya udah 2, aku ngurangin pekerjaan aku nggak sih gitu? Sebenarnya enggak sih, tapi kayak lebih ke syuting stripping gitu aku udah enggak gitu. Tapi sebenarnya itu udah lama sih, dari aku mulai nikah tuh aku udah mulai nggak syuting stripping lagi. Soalnya kan apa namanya, aku udah dari kecil banget kan syuting tuh, aku dari umur 4 tahun sampai SMA, sampai kuliah. Nah makanya aku tuh kayak udah capek banget, aku butuh rehat gitu loh, dan aku kayak pengen fokus dulu sama kuliah waktu itu, terus sama kayak personal life aku, jadi aku sempat stop dulu untuk syuting-syuting dan keterusan tuh. Nah pas setelah hamil Zizi, setelah melahirkan Zizi, terus udah mulai diet, udah balik lagi badannya, sebenarnya aku tuh mulai ada niat kayak aku mau deh mulai syuting lagi karena kangen gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah aku dikasih hamil lagi gitu, jadi kayak oh yaudah deh selesain dulu gitu, nanti setelah hamil Aisyah diet lagi, kurus lagi, baru kita syuting lagi. Ternyata dikasih hamil lagi, jadi kayak ya udah alhamdulillah rezekinya kan bisa dikasih dari yang lain gitu. Jadi aku nggak bilang aku nggak mau syuting lagi sih, kita nggak tahu sampai kapan kan. Semoga Allah kasih rezeki lagi nanti untuk aku balik lagi ke TV gitu. Tips and tricks bisa tetap kerja meskipun kayak kita punya anak, sebenarnya adalah support system sih. Kayak support system tuh penting banget supaya kita tuh bisa kerja dengan tenang gitu, karena kan biasanya kalau kerja, beberapa pekerjaan ada yang harus menitipkan anak ke seseorang gitu. Nah aku tuh harus banget nitip anak-anak aku ke orang yang bener-bener aku percaya gitu. Makanya kayak yang tadi aku bilang support system tuh penting banget. Nah untungnya mamaku tuh tinggal deket banget sama aku, jadi aku biasanya titipin anak-anak tuh ke mamah gitu. Dan kayak aku juga kerja sama banget sama Adi untuk kayak kalau misalnya lagi kayak syuting endorse di rumah, itu kita sangat bekerja sama sih supaya syuting tersebut bisa terjadi gitu. Yang penting banyak support system. Terus teman-teman aku juga suka kayak banyak yang ke rumah bantu gitu. Kalau misalnya aku pergi pun event gitu, teman-temanku tuh suka bantu gitu, suka apa namanya, pegangin anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anakku tuh sangat pinter gitu diajak kerja sama gitu. Maksudnya kayak diajak pergi mereka kayak nggak rewel gitu. Mungkin karena terbiasa juga hidup berempat doang sama aku dan papahnya, jadi mereka lebih tenang gitu sih dan lebih mengerti Micha dan papahnya gitu. Oke, sekarang aku mau balik lagi ke eyeshadow. Aku tuh mau pakai eyeshadow glitter gitu untuk makeup look aku hari ini, kan kayak Korean look gitu. Jadi aku mau pakai glitter, tapi kalau Korean look kan biasanya warnanya peach gitu kan, atau pink. Nah tapi kalau aku sendiri tuh kurang cocok pakai peach atau pink, jadi aku bakal pakai warna yang cocok sama aku, yaitu coklat tapi tetap glitter supaya terlihat lebih lucu gitu, lebih Korean look gitu.
Sekarang aku mau pakai eyeliner pensil untuk di waterline aku di bawah mata sini, karena kan kalau Korean look tuh biasanya kayak matanya yang besar gitu kan, dia maunya kayak mata Barbie gitu. Nah, aku pakai ini yang warnanya nude. Makeup aku tuh kebanyakan sebenarnya lokal, karena sekarang lokal tuh jauh lebih murah dan udah bagus-bagus banget produknya gitu. Jadi kayak aku tuh nggak butuh makeup yang mahal-mahal. Sebenarnya kalau misalnya aku kayak lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu, atau kayak teman-temanku lagi jalan-jalan, aku biasa suka nitip yang lagi hype gitu. Tapi cuma 1-2 produk gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang dipakai daily, yang benar-benar dipakai banyak, aku tuh kadang pakainya banyak kan lokal gitu. Tapi kalau misalnya kayak eyeshadow gitu yang pakainya dikit-dikit, aku suka pakai merek-merek luar gitu. High end produk gitu. Sekarang aku mau pakai alis. Nah, kalau alis tuh biasanya aku cuman pakai brow Cara doang, tapi 2 tipe. Yang satu kayak yang ada warnanya, yang satu lagi tuh yang clear gitu. Kenapa aku nggak pakai pensil alis dulu, aku langsung pakai brow Cara, karena alis aku tuh udah tebel kan. Dan sekarang kan zamannya alis tuh yang kayak nggak tebel lagi gitu loh, kayak yang malah bulu-bulunya tuh kelihatan banget gitu. Nah, makanya aku kayak ikutin tren aja sih, dan ternyata lebih cocok di muka aku gitu. Menurut aku step makeup yang paling lama di aku tuh adalah pakai complexion kayak foundation, concealer dan lain-lain, karena aku tuh ngerasa ngeblendnya harus benar-benar di blend supaya nyatu gitu loh sama kulit aku. Karena kan biasanya kan orang-orang alis gitu atau maskara, aku kan udah extension jadi nggak pakai maskara. Kalau alis kan aku cuman kayak tadi sisir-sisir doang, jadi lebih cepat. Jadi kalau aku tuh yang paling lama adalah ngeblend concealer dan ngeblend foundation gitu. Terus sekarang aku pakai apa namanya nih, brow Cara juga, tapi ini yang warnanya clear untuk naik-naikin bulu alis aku gitu supaya lebih kelihatan bulu-bulunya. Dan ini tuh juga trik supaya wajah kita tuh kelihatan lebih lifting gitu loh, karena alisnya ke atas gitu. Oke, pas Shiva ngasih tahu dia lagi dekat sama El, itu aku sebenarnya kayak shock nggak shock gitu sih. Soalnya kayak aku dulu tuh pernah kayak kepikiran kalau kayaknya Shiva cocok deh sama El, tapi kepikiran gitu aja gitu. Terus ternyata kayak tiba-tiba El ternyata deketin Shiva gitu. Aku seneng sih karena aku tahu maksudnya El tuh punya personality yang baik, itu Shiva juga, dan kayaknya mereka cocok gitu. Jadi kayak aku seneng sih gitu, dan support sih selama hubungannya positif. Doa untuk aku buat mereka, semoga mereka langgeng, terus kayak kalau misalkan emang mereka punya niat untuk serius, semoga cepat-cepat terkabul gitu. Pokoknya sih semoga mereka saling melengkapi dan saling menyayangi aja sih gitu. Kalau ngedate bareng aku udah pernah beberapa kali sih sama Shiva sama El, tapi sama Margin juga kan gitu, beberapa kali udah pernah pergi gitu. Jadi kayak aku kan sebelumnya juga udah kenal kan sama El gitu, jadi kayak udah lebih sering ketemu sih gitu. Sekarang aku lanjut mau pakai lip liner. Ini aku pilih lip liner yang warnanya tuh nggak jauh sama bibir aku. Kenapa aku pakai lip liner dulu? Sebenarnya aku tuh dulu nggak suka pakai lip liner karena kayak aku ngerasa bibir aku jauh lebih besar gitu kan, dan nggak cocok looknya di aku. Tapi ternyata pas aku ketemu sama warna lip liner yang cocok, aku jadi kayak lebih suka gitu karena bibir aku tuh kelihatan lebih plumpy aja gitu. Asal shade-nya tuh cocok sama aku. Nah, meskipun pakai lip liner, aku juga tetap ngeblur si lip linernya supaya nggak terlalu bikin bibir aku tuh kayak gitu. Oke, next aku mau pakai lipstick. Ini kayak lip matte gitu. Sebenarnya aku milih lipstick dan lip liner tuh juga nggak jauh dari warna bibir aku, supaya hasil looknya lebih natural aja gitu. Sebenarnya bibir aku tuh tipe yang kering ya, tapi kenapa aku memutuskan pakai
lip cream karena jauh lebih tahan lama. Biasanya kalau misalkan kayak nggak mau terlihat kering, itu aku sebelumnya pakai lip balm dulu. Atau setelah si lip matte ini aku pakai lip gloss gitu. Jadi kayak bibirnya nggak kelihatan kering gitu. Terus sekarang aku mau pakai lip gloss. Sebenarnya ini aku mau ombre, tapi ombrenya tuh pakai lip gloss gitu, jadi nggak pakai lip matte juga. Aku lebih suka looknya kayak gitu karena bibir aku kelihatan lebih natural. Jadi lip glossnya cuma dipakai di dalam aja. Oke, step terakhir aku mau pakai setting spray. Ini wajib banget pakai agak banyak supaya makeup kita tuh tahan lama. Oke bestie, sekarang aku udah selesai makeupnya. Nah sekarang aku mau ganti baju sama aku mau tunjukin tutorial hijab aku biasanya gimana ke kalian. Oke, sekarang aku mau tunjukin sedikit tutorial hijab ala aku. Nah ini aku tuh hijab, ciri khas hijab aku kan kayak pakai anting gitu kan. Nah ini tuh tinggal diselipin aja bestie di sini. Tuh, make sure semuanya ketutup. Tuh. Dan aku tuh antingnya pakainya di kuping. Jadi kan banyak yang nanya kayak antingnya pakainya di hijab atau di kuping. Nah aku tuh pakai dulu di kuping. Terus baru aku selipin hijabnya di sini. Terus tarik gini. Sebelahnya juga. Nah, terus tinggal pentul deh. Udah, yang penting kuncinya supaya rapih itu adalah disetrika gitu. Jadi aku tuh selalu setrika, atau kalau misalnya lagi staycation gitu aku biasanya bawa catokan terus catok gitu. Karena kan kalau setrika ribet ya, lama. Jadi aku kayak nyetok gitu supaya ininya tuh kayak nggak ada lipatan-lipatan bekas dilipat gitu. Terus udah deh, tinggal dirapin aja bagian kanan dan kirinya. Nah, terus tinggal yang ini bawa ke belakang. Nah ini juga. Terus tinggal diikat deh di belakang 2 kali supaya lebih kenceng dan lebih rapi. Udah deh, rapi kan? Selesai. Ini dia hijab look ala aku. Oke bestie, sekarang makeup look aku udah selesai, hijab look aku juga udah selesai, dan aku mau siap-siap buat pergi dulu ya bestie. Nah, oke bestie, sekarang aku udah siap. Gimana look aku hari ini? Makeup looknya juga, kalian looknya bagus kan? Hari ini aku simple aja, cuma pakai dress dan pakai outer kemeja gitu supaya lebih simple dan nutupin badan aku yang udah sedikit membesar karena hamil. Gimana looknya? Komen di bawah ya, looknya kira-kira gimana, cocok gak? Bumil friendly gak? Nah sekarang nih karena handphone aku udah berisik banget, notifnya udah banyak banget, soalnya teman-teman aku tuh udah pada bawel nanyain aku di mana. Jadi aku harus segera pamit, aku harus segera cabut nih, harus pergi. Terima kasih udah nonton Bestie Review Beauty hari ini. Thank you so much for watching, dadah! Lupa lagi apa. Kalau misalkan aku nggak nyambung, benerin deh. Soalnya lagi makeup suka nggak nyambung. Oh sana, oke. Sorry. Angle aku soalnya udah masuk setengah. Ada setengah kayak. Maksudnya masih ada blush on. Tapi eyeshadownya masih panjang.